ke sekolah minggu, ke ruang belakang, dan mari kita siapkan hati untuk kita dengar firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah pengharapan di padang gurun. Saudara, tema kita pagi hari ini adalah pengharapan di padang gurun. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Next. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara, itulah tema kita, pengharapan di padang gurun. Akan menjadi tema kita. Bicara tentang pengharapan, kata Alkitab, pengharapan itu seperti sawi. Sawi itu jangka. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa harus sawi menjadi pengharapan? Jadi pengharapan itu penting karena kata Alkitab pengharapan itu seperti sawi, seperti jangka. Saudara, jangka tidak bisa menghentikan gelombang. Jangkar tugasnya hanya membuat dia tertanam di dasar laut dan menjaga perahu itu tidak kemana-mana. Tapi jangkar tidak bisa melarang gelombang datang menghantam perahu. Tapi jangkar bisa menjaga perahu itu tetap ada di situ. Jangkar tidak bisa menahan badai dan angin bahkan seloja. Tapi jangkar bisa menahan sehingga perahu itu tetap ada pada tempatnya. Demikian dengan kita. Pengharapan itu bukan membuat kita tidak ada persoalan. Pengharapan bukan membuat kita hilang persoalan. Pengharapan bukan membuat kita mungkin jauh dari sakit penyakit. Pengharapan mungkin tidak membuat gaji kita tetap stabil. Tapi pengharapan itu menjadi kekuatan untuk kita bisa bertahan sekalipun ada angin, ada badai di dalamnya. Itulah pengharapan. Jadi orang yang tidak punya pengharapan adalah orang yang tadi saya bilang, ketika badai datang dia mudah menyerah, ketika badai datang dia ingin pergi daripada Tuhan. Tapi mereka yang punya saul, mereka yang punya pengharapan lah yang dapat melihat bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 dan 18. Tadi saya katakan bahwa tema kita adalah pengharapan di mana di padang gurun. Sudah saya baca dua ayat ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui apa? Jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini jalan yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat yang ke-18, tetapi Allah, perhatikan, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di mana? Padang gurun, menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, kalau bicara pengharapan sebenarnya baik. Kalau bicara pengharapan itu tidak cocok dengan padang gurun, sebab padang gurun bukan tempat pengharapan. Saudara-saudara, waktu bicara tentang pengharapan, saya mau ajak kita bahwa padang gurun sebenarnya bukan tempat pengharapan. Tapi tadi saya bilang bahwa perahu ketika dia turun ke laut itu tidak menjamin bahwa dia tidak ada badai. Saya ingat waktu masih kecil, orang Bugis suka bikin perahu di belakang rumah kami. Ya, jadi sekarang pasar itu tempat mereka buat perahu. Waktu dia ada di darat, mereka pukul dia, mereka pahat dia. Tapi kalau dia manusia, dia hanya berkata, sakit. Tetapi yang paling mengerikan kalau perahu itu punya nyawa, saudara tahu, yang paling dia takuti bukan ketika orang Bugis pahat dia, membentuk dia. Dan kalau kayu itu mau dibentuk agak bengkok, kan depan itu agak bengkok, lancip untuk bisa menabrak gelombang. Saudara-saudara, mereka harus bakar dan taruh batu di bawah, lalu di sini dikasih beban sehingga akhirnya di sini dikasih api, di samping sini ada batu, ada api di sini. Api ini akan membuat kayu ini sedikit lunak, lalu dengan perlahan-lahan dia akan terbentuk. Kalau dia perahu itu bernyawa, dia sebenarnya bukan takut dengan api itu. Dia tidak sedang takut dengan pukulan pahat dari orang Bugis itu. Tapi kalau dia bernyawa, yang dia paling takuti adalah pada hari H ketika dia dorong ke laut. Karena dia tahu kalau dia bernyawa, tadi saya bilang, dia pasti dengan teman-temannya yang sudah merusak perahu-perahu yang rusak akan berkata, bro, di sini masih gampang bro, dipahat, tapi di sana ada gelombang besar yang akan membuat engkau tenggelam dan tidak bisa pulang ke darat lagi. Demikian manusia lahir itu tidak bisa memilih
Kita mungkin waktu lahir seperti perahu tadi, kita mungkin sakit, kita menangis. Tapi yang paling parah ketika kita dewasa dan kita harus mengarungi sebuah lautan kehidupan yang di sana ada gelombang angin dan begitu banyak badai. Itu yang paling ditakuti. Tapi mereka yang punya pengharapanlah yang akan tetap kuat sekalipun ada badai di dalam. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya menjelaskan sedikit mengenai padang gurun. Singkat saja mengenai padang gurun. Katanya, saya belum pernah ke Timur Tengah, tapi katanya panas di padang gurun. Saya tidak tahu sekarang, tapi di padang gurun katanya 49 derajat Celcius pada waktu siang. Kupang ini paling top 38. Panas kita sudah tidak kuat lagi. Nah, itu kita berada di rumah. Mereka harus berjalan di padang gurun di derajat atau di suhu 49 derajat yang akan membuat mereka minimal satu, dehidrasi karena kurangnya cairan dalam tubuh mereka dan mati. Yang kedua, mereka juga bisa malam hari mereka kedinginan karena katanya malam itu bisa mencapai minus di bawah 2 derajat Celcius yang akan membuat darah kita beku, dan kalau itu terjadi terus menerus akan membuat jantung kita berhenti. Jadi begitu parahnya mereka sehingga perjalanan padang gurun bukan perjalanan pengharapan. Karena tadi bahwa secara suhu sebentar panas sebentar dingin. Saudara tahu, kalau saudara lihat kalau musim panas Oktober, tiba-tiba kita masuk Desember, apa yang terjadi saudara? Ada banyak orang terbaring sakit di rumah sakit. Kenapa? Perubahan suhu yang drastis. Dari Oktober yang panas tiba-tiba masuk Desember, Januari, Februari hujan. Itu sebabnya saudara lihat penyakit kita pasti batuk, pilek, demam. Kenapa? Karena itu tadi drastisnya turun suhu itu. Nah, bisa dibayangkan mereka tidak menunggu berapa bulan, mereka menunggu hari saja atau jam saja. Malam dingin sekali, malam panas sekali, sehingga membuat mereka bisa bukan hanya sakit, bisa mati. Nah, tetapi kenapa Tuhan tahu bahwa itu tempat tidak baik, tempat mengerikan? Tuhan pilih dan Tuhan tunjuk ke sana. Tadi saya bilang padang gurun itu sebenarnya tempat pengharapan. Kenapa? Tadi saya bilang saul kita bukan jangka, saul kita adalah Tuhan Allah. Selama Tuhan Allah ada bersama-sama kita, saya meyakini Tuhan itu luar biasa. Nah, sekali lagi, saudara, next. Padang gurun itu bicara tentang sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tak berpengharapan. Karena tadi saya bilang kondisi, suhu dan sebagainya sangat mengerikan. Tapi satu tempat yang membuat kita tidak bisa buat apa-apa. Padang gurun tidak bisa tanam, padang gurun tidak bisa diharapkan air, padang gurun tidak bisa mengharapkan banyak hal terjadi di sana, kecuali satu, kematian. Tapi justru di tempat inilah sebenarnya tempat harapan bagi orang Israel, dan saya berharap padang gurun adalah tempat kita orang percaya. Apa itu padang gurun? Modern. Kita tidak sedang berjalan di padang gurun, tapi hari-hari ini adalah padang gurun. Tak usah omong banyak. Minyak saja sudah mulai masuk padang gurun. Minyak goreng. Yang dulu sudah melihat model apa? Mobil moli, mau apa lagi? Mau sinar emas, kunci emas, kunci perak, semua ada. Tapi hari ini cari minyak luar biasa. Mendingan cari parfum daripada cari minyak. Sebuah kondisi yang kalau saya mau bilang sangat parah. Padang gurun. Tapi saya bersyukur saya lahir dari papa yang dulu kerja kami masa minyak. Jadi habis juga saya percaya selama masih ada kelapa kami masih punya minyak goreng. Apalagi selama masih ada babi, minyak masih ada. Oh, agama seberang bisa habis, kita belum habis. Selama babi masih ada, minyak masih ada. Makanya sudah tahu minyak babi itu lebih lezat daripada yang lain. Agama. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya langsung saja. Kalau begitu apa pengharapan kita di dalam Tuhan? Khusus di masa-masa padang gurun, masa kekeringan, masa tak berdaya, bisnis kita tidak berkembang dengan luar biasa, penghasilan kita tidak jelas, kadang-kadang gaji juga tidak jelas, hari-hari ini potong sana, potong sini, membuat kita kehilangan pengharapan. Tetapi selama masih ada Tuhan, kita masih punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan.
Saudara-saudaraku, saya mau bawa kita saja pada 3 hal. Apa yang pengharapan kita di padang gurun? 1, di padang gurun Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara dengan baik, kata ini, kata menyertai adalah sebuah bentuk kata pengharapan. Jadi saudara-saudara, tadi saya bilang padang gurun itu padang yang kering, padang yang mematikan, padang yang tidak menjanjikan. Tapi karena ada Allah di sana, maka sesuatu yang tidak menjanjikan pun Allah bisa mengerjakan sesuatu yang dahsyat di sana. Ya, saudara dengar baik-baik. Mari kita lihat ayat yang ke-21 dari Keluaran pasal 13. Saudara lihat Keluaran pasal 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Saudara, kenapa tiang awan? Tadi saya bilang karena pagi panas. Kalau dia bikin tiang awan jadi apa dingin? Jadi dingin. Jadi sebenarnya para orang-orang pintar, para orang-orang yang bekerja di bidang teknologi, sebenarnya mereka jiplak Alkitab. Ide untuk bikin AC pertama adalah Tuhan Yesus. Yesus tidak percaya. Panas dia bikin dingin. Sekarang baru kita kenal AC, WC. Tapi zaman dahulu tidak ada. Tapi ide brilian pertama itu dari surga. Makanya kadang-kadang orang bilang, gereja kok ikut-ikut dunia ya? Sebenarnya salah. Dunia yang ikut-ikut gereja. Maksudnya dunia yang ikut firman Tuhan. Sudah lihat, ada siang hari dalam tiang awan dia bikin tiang awan. Saya tulis di AC untuk menuntun mereka apa? Di jalan dan pada malam. Dan pada malam atau pada waktu malam dalam tiang api pemanas. Kita ini bersyukur ya, tinggal di Indonesia ini hanya butuh pendingin, kipas angin secukup. Tapi katanya di Amerika butuh 2 alat. Musim dingin mereka butuh pemanas, musim panas mereka butuh pendingin. Asik. Kita bersyukur kita hanya 1 musim, tidak ada salju di sini, sehingga tidak perlu pemanas. Kalaupun ada pemanas sederhana. Saudara pergi ke Kapan? Saya punya, waktu saya menikah pertama kali saya ke Kapan dingin luar biasa. Mertua saya bikin pemanas. Saya pikir-pikir dia sambil mertua, saya mau bakar saya. Karena pada saya mau tidur, dia ambil arang yang sudah menyala, dia masukkan ke dalam botol, dia taruh di bawah tempat tidur saya. Saya pertama pikir ini mertua ini dia jahat. Baru saya mengerti bahwa ternyata orang Kapan begitu, karena terlalu dingin mereka harus taruh bara di dalam bokor lalu kasih masuk di bawah kolong tempat tidur untuk penghangat. Tapi sekali lagi alat penghangat, alat pendingin sebenarnya ide pertama adalah surga. Dan saudara, saya tidak akan khotbah mengenai AC dan pemanas. Saya juga tidak akan khotbah Omikron apalagi politik di sini. Tapi saya mau bawa kita begini. Saudara, ini bukti Tuhan beserta kita adalah tadi dia bilang apa? Dia kasih tiang awan siang dan tiang api malam. Tadi karena kondisi yang sangat mengerikan tadi. Ayat 22 dengan tidak beralih. Saya mau saudara garis bawah kata ini dengan apa? Tidak beralih. Bukti bahwa Tuhan menyertai kita adalah 1. Padang gurun tidak bisa ubah panasnya atau dinginnya. Tapi yang saya suka waktu padang gurun tidak bisa diubah yaitu dingin dan panas. Ada 1 kata yang muncul yaitu dengan tidak beralih tiang awan itu. Ini bentuk kesetiaan dan penyertaan Tuhan bahwa apapun kondisi kita, sebentar bisa panas, sebentar bisa dingin, sebentar kita bisa energi luar biasa dengan istri, sebentar bisa bentak dia, sebentar kita bisa ketawa dengan suami, sebentar kita bisa menangis dengan dia, bicara tentang sebentar panas, sebentar dingin. Tapi yang saya suka adalah Alkitab bilang tiang itu tidak beralih. Ini sifat Tuhan. Kondisi bisa berubah, musim bisa berubah, tapi perhatian Tuhan tidak pernah berubah. Apalagi beralih dari hidup saudara. Ini yang saya paling suka dari ayat ini, bahwa yang awal ini kan sedang bicara tentang kehadiran Tuhan. Allah tidak dapat mereka lihat, tapi lewat lihat tiang awan, lihat tiang api, mereka sedang lihat ada Allah di situ. Jadi saudara-saudara, tiang awan dan tiang api sedang bicara bahwa dia tidak beralih, sedang bicara tentang sikap Tuhan. Kondisi berubah, suhu tubuh berubah, kondisi apapun berubah, tapi sikap hati Tuhan tetap sama. Dia tidak beralih, melihat engkau pada waktu engkau menangis khusus. Suka daripada itu. Yang luar biasa.
Tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Bukan hanya tidak beralih, tapi kata kedua yang saya suka adalah tiang awan itu tetap ada. Teman kita ada waktu kita senang dan waktu susah pergi. Tapi Alkitab bilang tiang awan dan tiang apa? Tiang awan dan tiang apa? Api tetap ada. Jadi kata kedua, Anda mau susah, Anda mau senang, Tuhan tetap ada. Ini penghiburan, ini bentuk penyertaan Tuhan yang Anda harus jadikan sebagai pengharapan. Saya jujur, ada orang yang suka membantu saya baik dalam pelayanan maupun banyak hal. Kalau saya susah apapun, saya sisa selalu bersama dia. Dia sudah mengerti saya sedang punya pergumulan. Tapi hari-hari ini susah ulang-ulang juga kosong. Saya bisa sadar bahwa hari-hari ini memang sulit tempat kita untuk bisa berharap. Para pengusaha angkat tangan, para pebisnis angkat tangan. Satu saja yang tidak bisa berubah, yang tetap ada, Tuhan Allah. Itu yang saya mau bawa kepada saudara, bahwa bentuk penyertaan Tuhan jelas. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Di situasi berubah atau situasi bisa berubah siang sebentar malam. Siang bicara tentang apa? Terang ya. Kadang-kadang hidup ini kan jalan seperti semua terang. Mau perlu ini ada. Mau kerjakan ini ada. Mau usaha ini gampang. Kadang-kadang kita seperti hidup di siang hari, semua terang benderang. Keluarga jalan baik, anak-anak pendidikan jalan baik. Tapi satu waktu kita harus sadar bahwa ada satu titik kita masuk pada malam yang kegelapan. Ada waktu di mana kita gelap, bukan hanya gelap masa depan, bukan hanya gelap karena persoalan, bukan hanya karena gelap karena ada penyakit yang kita derita, bukan hanya gelap karena ada duka cita yang kita alami, tapi kita gelap karena terlalu banyak persoalan sehingga otak kita jadi gelap. Yang saya maksud otak kita menjadi gelap adalah solusi tidak ada, kita jadi mentok, pikiran kita jadi mentok. Itu yang saya bilang. Tapi dengar baik-baik, selama masih ada Allah yang berkata aku tetap ada, dan memang Tuhan tetap ada. Dan saya mau bilang sama saudara, Tuhan masih menyertai kita. Jadi yang penting saudara-saudara adalah penyertaan Tuhan. Daud itu jadi luar biasa karena satu kata itu, penyertaan Tuhan. Selalu Alkitab bilang Daud disertai Tuhan. Jadi kata disertai itu penting. Kenapa Tuhan harus menyertai? Saudara mesti ingat, kata ini saudara bisa mengerti ketika saudara belajar mengenai para murid yang menyeberang dengan perahu. Di tengah jalan Yesus dibawa, dan dengan baik-baik waktu Yesus dibawa, Alkitab tidak berkata laut, danau, aman. Justru ketika Yesus ada di atas, Alkitab bilang begini, danau yang menghantam para murid itu kemasukan air dan hampir tenggelam. Bahkan para murid berkata, "Guru, apakah kau biarkan kami binasa?" Tuhan berserta kita, tidak menjamin kita tidak persoalan. Tetapi dengan baik ini yang satu kata ini yang saudara harus mengerti, atau kalimat ini yang saudara mengerti. Ketika Tuhan menyertai kita, itu tidak berarti tadi saya bilang badai tetap tidak ada atau badai hilang dengan sendirinya. No. Tetapi dengan Dia menyertai, Dia tahu cara untuk menolong saudara. Itu bedanya. Ketika Dia menyertai, Anda bisa meminta Dia menolong saudara. Tadi saya bilang bahwa pengharapan itu seperti Saul. Saul tidak bisa bilang, "Hai angin berhenti." Saul tidak bisa bilang, "Hai gelombang berhenti." Tapi Saul tadi bisa membuat dia tetap ada di situ, tetap kuat. Mungkin Tuhan tidak memberi Anda jalan keluar hari ini. Mungkin sampai hari ini jalan keluar solusi belum ada. Tapi minimal Anda bisa tetap berdiri dan bilang, "Saya masih kuat karena Tuhan menyertai saya." Itulah kelebihan orang percaya. Jadi pengharapan kita di dalam Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Next, kesanggupan kita bukan karena situasi dan kemampuan kita, atau dipengaruhi oleh situasi dan kemampuan kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Ingat, kalau Tuhan sertai kita, maka kita akan mampu melewati apapun, termasuk pada buruk. Jadi maksudnya begini, saudara.
Yang membuat orang kuat itu bukan karena kondisi baik atau tidak baik, tapi yang membuat orang kuat itu karena ada Tuhan yang menyertai. Kalau hanya karena kondisi baik, kenapa ada orang kaya bunuh diri? Saya tanya saudara sekalian, kalau orang bilang kondisi baik dia kuat, tidak masalah. Pertanyaan saya, kenapa ada orang kaya bunuh diri? Kenapa ada artis hebat bunuh diri? Sederhana, selama Tuhan tidak menyertai, ketenangan sekalipun tidak bisa membuat orang sanggup berdiri. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan menyertai, beban berat sekalipun akan membuat orang itu tegak berdiri. Berulang-ulang saya angkat, Ayub bukan orang tidak ada persoalan. Ayub punya persoalan, tapi Ayub tetap tegak berdiri. Kenapa? Karena dia sadar yang menyertai dia Tuhan Allah. Yang kedua, pengharapan apa yang ada di padang gurun? Di padang gurun, Tuhan memelihara dan mampu memberkati kita. Jadi yang kedua, ada pengharapan apa di padang gurun? Di padang gurun memang tidak ada harapan, panas terik bisa membunuh. Tapi yakinlah bahwa di padang gurun Tuhan sanggup memelihara dan memberkati saudara. Ayat 13 dari Keluaran pasal 16. Saudara lihat ini. Mulai ayat yang kita ke Ulangan saja. Saya lebih suka ke Ulangan. Ulangan pasal yang ke 29 ayat 5, lebih tepat di situ saja. Ulangan pasal 29 ayat 5 bilang begini. 40 tahun lamanya apa? Aku memimpin kamu berjalan melalui apa? Padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak, di tubuhmu dan kasurmu tidak menjadi rusak. Di mana? Di kaki. Pakaian tidak rusak, sepatu, kasur tidak rusak. Saudara lihat ini bahwa Allah dapat memelihara kita di padang gurun. Allah dapat memberkati kita di padang gurun. Jadi yang pertama saya pakai kata yang tadi, memelihara. Saudara, pakaian dari dulu selalu punya arti dalam pandangan orang Yahudi maupun orang Perjanjian Baru. Kalau saudara baca mengenai kitab Wahyu, dia bilang nanti kita ke surga menggunakan baju apa? Putih, itu ya. Ketika dia bilang pakaian kita tidak rusak, bukan hanya pakaian yang mereka gunakan secara fisik ini yang tidak rusak selama 40 tahun dan kasut ini, tapi kalau bicara tentang pakaian, bicara tentang kehidupan dan bicara tentang kaki, itu bicara juga tentang kehidupan, yaitu langkah kehidupan. Kaki ini pakai untuk langkah, biasa langkah di mana? Memang kita bisa mundur, tapi kebanyakan langkah kita pasti kemana? Maju ke depan. Saudara-saudara dengar baik-baik, di padang gurun Tuhan mampu memelihara untuk kita tetap bisa berjalan ke depan dan tidak mudah menyerah dan mundur. Penyertaan Tuhan membuat kita tetap maju ke depan sekalipun ada badai dan tidak gampang mundur. Itulah Tuhan kita. Dia bilang dia mampu memelihara kehidupan ini baik sekarang maupun nanti. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika bicara tentang Allah mampu memelihara ini, saya pikir kita harus setuju bahwa kita sudah melewati pada gurun pertama, yaitu COVID. Kita bisa melewati. Bukankah ini bentuk pemeliharaan Tuhan? Kalau saudara mengatakan, oke, Pak Pendeta, kita lewat dari COVID, tapi mengapa saya sakit? Saya mau bilang, ini juga masih bentuk pemeliharaan Tuhan. Anda sama-sama sakit, Anda sama-sama kanker. Vonis dokter sama bahwa penyakit ini berbahaya. Tapi satu sudah mati, Anda masih hidup. Bukankah ini bukti pemeliharaan Tuhan? Anda mengeluh bisnis saya berantakan, orang lain bisnisnya berantakan. Langsung berkata, wow, saya betul-betul habis akal. Tapi sekali lagi, walaupun mungkin keuntunganmu tidak besar, tapi kalau kiosmu, tokomu, usahamu masih sempat berdiri, ini bukti pemeliharaan Tuhan.
Pak, mulai COVID ini aturan mainnya gaji dipotong, ekstra dipotong, tidak masalah. Tapi sedang membuktikan bahwa ekstra dipotong saja Anda masih hidup. Apalagi kalau kita berdoa supaya Jokowi bilang ekstra dinaikkan, saya tidak bisa bayangkan. Ekstra dipotong Anda bisa hidup. Sekali lagi, bukti pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya lihat ada seorang ibu yang biasa berbakti di sini yang kena kanker, sedang berjuang. Kapan hari ini saya mendoakannya dan saya mendoakan karena dia harus masuk pada tahap operasi dan kemo. Itu dia punya rambut dan menjadi kebanggaan seorang wanita, sekarang botak. Tapi saya melihat di statusnya selalu muncul satu kata-kata yang positif. Dua orang yang sudah kena kanker, yang saya selalu melihat mereka di status Facebook mereka selalu positif. Selalu yang mereka katakan adalah intinya, Tuhan adalah pengharapan mereka. Tuhan adalah pemelihara mereka. Yang kedua tadi saya bilang, bukan hanya dia mampu memelihara, mampu memberkati. Mari kita lihat Keluaran pasal 16. Keluaran pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-13. Pada waktu petang datanglah apa? Berduyun-duyun apa? Burung puyuh. Lalu yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi apa? Terletaklah embun. Sore apa? Burung puyuh. Pagi embun. Ini bukan embun biasa ya. Kalau embun biasa jadi semua orang, tapi ayat 14 menjelaskan apa itu embun. Mari kita lihat ayat 14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu seperti apa? Sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Itu yang disebut dengan manna dari surga yang menjadi makanan orang Israel pada akhirnya. Saudara-saudara lihat, sesuatu yang tidak mungkin. Ya, kenapa saya bilang tidak mungkin? Kan burung itu dia terbang kemana saja dia mau. Jangankan dia terbang datang ke kita. Saya lihat ada video lucu satu, ada bapak-bapak masih menggunakan cara tangkap ayam dengan tradisi kita yang lama, yaitu buang jagung, ayam dekat-dekat lalu kita tangan mulai begini. Pada waktu ayam makin dekat, pas begini, ayam itu lebih pintar dari kita. Pada saat kita bertangkap ayam sulahan, yang lucu bapak tuh begini. Saya pikir lu kira ayam itu tahu lu begini-begini. Dia tidak mau, belum mau tangkap dia, tidak, dia tahu. Tapi maksud saya kembali pada ayat ini begini. Ayam itu mau dekat manusia itu tidak mungkin. Burung itu, kalau saudara ke hutan, sejinak-jinaknya dia, saudara pergerakan yang mencurigakan saja lari. Saya pernah di Alor beli senjata yang bisa tiap pagi tembak burung. Yang waktu saya baru, yang heran ya, ini burung ini luar biasa. Sekarang kan menjengkel. Waktu kita lihat amal ini burung kayak menantang kita. Lu lihat, coba lu tembak sudah. Tapi waktu kita mulai pompa, dia juga tenang. Yang heran waktu kita mulai bibit, dia terbang menjengkel. Saya pikir-pikir, bagaimana mungkin baru kita keker orang Jepang bilang Yesus lari. Bagaimana mungkin Alkitab bilang burung terbang lalu bilang Israel gimana? Turun berapa kita mau dimakan nih, turun semua. Ini kan bodoh namanya. Ini tidak mungkin. Burung lihat manusia lari, tapi Alkitab bilang burung lihat orang Israel turun lalu seolah berkata, ku persembahkan hidupku bagimu. Terserah lu mau bikin apa, sediku apa terserah. Up to you. Saya pikir ini bodoh sekali, tapi ini yang disebut dengan kemustahilan. Selama poin kedua pengharapan, yaitu apa tadi saya bilang? Poin kedua apa? Di padang gurun Tuhan memelihara. Itu yang saya bilang. Tuhan bisa pelihara, menggerakkan apapun yang tidak pernah kita pikirkan. Saya punya kerinduan bisa bantu hamba Tuhan di tempat-tempat lain, tapi saya tidak punya uang. Saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan, Pak Pendeta bisa ketemu? Ya bisa. Di mana?
babi tore. Kalau sudah babi tore itu, saya tidak bilang OTW lagi. Kalau bisa 1 menit saya sampai selesai. Ketika selesai makan dia bilang begini, Pak Pendeta, bolehkah kami sumbang sepeda untuk hamba Tuhan? Untuk hamba Tuhan ya, maksudnya untuk donasi dan jemaat Indonesia. Selalu saya senang. Lalu dia bilang, betul mau. Ya dasar hamba Tuhan, pendeta agak perasaan. Kira-kira berapa? Terserah apa lah. Saya bilang kalau 5 bisa. Tapi saya konsultasi dulu ya. Dia rupanya punya teman di luar negeri. Lalu dia balas, bisa kan begitu? Berapa? Ditanya ulang, saya bilang, ya untuk saat orang Kupang kota mulai muncul. Saya bilang, ya kalau saat ini, kalau saya bilang 5 kan berarti ada 5. Saya bilang, kalau saat ini baru 5 di tangan. Saudara mengerti kan? Baru 5. Dia bilang, kau Pak Pendeta mau berapa? Ya kalau berkenan 10. Setelah itu dia bilang gini, Pak Pendeta teman saya ini biasa kalau mau sumbang 50, saya dalam hati kenapa tadi tidak diterima. Tapi sudah kan kalau kita bilang kalau itu 50 kan kurang ajar. Sudah intinya begini, saya tidak punya uang beli sepeda untuk mereka. Tapi saya punya Tuhan, punya cara untuk kirimkan tadi burung-burung. Ada seorang teman saya bilang, Pak Pendeta, bantu beta berhenti saya dulu. Wow, saya dengar saya stres karena saya bilang, saya tidak punya uang. Hal yang sama, di tempat yang sama, lalu saya bilang kepada Pak Pendeta itu, Pak Pendeta tolong bantu teman saya punya perintisan. Lalu dia bilang begini, sudahlah, gampang, saya ada orang janji ke saya berdoa saja 1-2 hari. Lalu dia bilang sama teman saya kasih tahu 5 juta. Teman saya lihat saya lama, saya bilang tenang saya dulu. Kalau Tuhan kirim tidak perlu tahu dari mana, yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ternyata mereka memang sedang cari orang untuk bantu. Dan ini orang sudah bantu orang ini. Kembali pada ayat ini, mungkin saudara bingung dari mana datang pertolongan. Ini yang dilihat oleh Mazmur 121 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolongan? Pertolongan masih sama, datang dari Tuhan. Tempat yang jauh sekalipun Tuhan bisa mengantar. Ada seorang sopir di tempat dosen saya, Pak Paulus Wiratno. Ini orang kedua. Sudah 2 orang yang saya lihat. Orang pertama anak Ambon bernama Steve. Kemarin saya dengar lagi kesaksian. Steve ini saya kenal sekitar 2003. Kalau tidak salah di Bali. Pada waktu saya ke Bali dulu, ikut acara daripada dosen saya Pak Paulus Wiratno. Waktu saya sampai di sana, Steve ini adalah seorang sopir. Jadi dia minta dosen saya yang mau kerja di Bali jadi sopir. Anaknya ganteng namanya, tapi mau jadi sopir. Lalu dosen saya bilang, oke, kalau begitu lu sambut tamu-tamu dari Australia. Maka dia bawa mobil sambut tamu dari Australia. Bawa setiap hari tim. Nah di dalam tim itu ada laki-laki dan ada perempuan. Rupanya selama dia bawa mobil, ada seorang wanita cantik dari antara tim itu lirik dia. Dia tidak tahu, oh dia pikir saya sopir, mana boleh kayak mau sama saya. Jadi dia bawa. Memang dia sedang berdoa kalau bisa didapat pekerjaan, dia dapat seorang istri yang baik. Dan singkat cerita saudara, yang omong ke dia itu bule itu. Beberapa hari, ya saya tidak bisa bahasa Inggris dari sini Pak Gusmis. Dan sudah kenapa bahasa Inggris beberapa hari? Bukan, ini hanya saya dengar cerita bahwa dalam dialog bahasa Inggris intinya wanita berkata, saya suka lu, beta suka lu. Ini laki-laki bikin begini. Hah? Ya, saya suka lu. Ini laki-laki bilang harus tunggu lama. Jadi langsung beberapa saat dimintakan oleh dosen saya. Saya bisa tarik kesimpulan di otak dari Stephen ini. Dia begini. Memang betul ya. Kalau Tuhan mau kirim dari bangsa yang paling jauh sekalipun yang dianggap sulit itu bisa datang. Betul ini berdoa untuk nyong di sebelah tetangga saya Tuhan yang lewat Malaysia pernah lihat kita doakan dia.
Australia setiap tarik bawah ke sini, apalagi ada tetangga di sini. Kadang-kadang kita suka sih melalui, suka sendiri saja di melalui, suka sendiri apa? Untuk ketemu itu sulit dan minta doakan dia. Ya kan Tuhan tarik, kalau manusia tarik dia datang ke sini. Bagaimana pemerintah dia mulai jalan dari orang lain tarik terus. Kalau Australia sudah bisa ditarik, masa korban sudah tidak bisa tarik. Kalau dari Australia sudah bisa ditarik dengan doa, masa Ampoa bisa ditarik bisa. Ada amin. Kalau Australia bisa ditarik, apalagi Wonosabu hanya cukup cium, saya masih seperti bisa lagi. Ada amin. Ya sudah maksudnya supaya sudah mengerti ini ayat ini. Burung dipala dengan luar biasa. Makanya betul kata seorang hamba Tuhan, kalau engkau punya berkat, itu biar di Amerika akan tetap jadi berkat. Tapi kalau bukan berkatmu dilupuk biji mata, tidak bisa. Makanya rata-rata kita kan tidak kawin tetangga. Saya saja ambil di kapan? Aji saja kawin sampai asam buah sana. Sudah lihat bahwa kalau Tuhan mau tarik, tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, sudah jangan bahas di sini. Kalau kita tahu seorang banyak saya mau pulang, aku boleh doa, aku tarik sudah. Tapi sudah. Kalau kita lihat ayat selanjutnya pada waktu petang sudah ayat yang ke-14. Ketika embun kita telah menguap, dapatlah pada permukaan pada gurun sesuatu yang halus seperti apa? Sisik seperti embun. Nah, menarik. Ini makanan yang tidak pernah mereka lihat. Turun. Dari mana? Turunnya mana itu dari mana? Atas. Yang pelihara kita dari mana? Atas. Tapi kita ini kan suka lihat bawah, itu masalah. Sebab kalau baca Yesus buat 5 roti dan 2 ikan menarik. Alkitab bilang begini, waktu Yesus ambil itu 5 roti dari 2 ikan dari anak kecil itu, Alkitab bilang begini, yang Yesus lakukan adalah menengadah ke atas. Coba saudara baca, Alkitab bilang apa? Lalu Yesus menengadah ke atas dan mengucap syukur. Setelah itu dia membagi-bagikan dan tidak habis. Saya mau bilang sama saudara, mengapa orang stres ketika ada persoalan di sekeliling? Karena waktu kita ada dengan hadapan persoalan, kita yang suka lihat ke bawah, itu sekeliling kita, kanker, sakit penyakit, beban berat. Tapi waktu sudah melihat ke atas, ternyata dia lebih besar daripada apa yang ada di sekeliling. Wow, tapi itulah yang saya bilang. Ayat 15, ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Musa sedang bicara begini, sesuatu yang tidak pernah kamu tahu, sesuatu yang kamu anggap mustahil, selama engkau berharap kepada dia, Tuhan bisa melakukannya. Sekali lagi, Tuhan adalah Allah yang peduli. Yang ketiga, kalau kita selesai, yang ketiga dan kita selesai. Ini pengharapan yang terakhir di padang gurun. Di padang gurun Tuhan mampu membuat dan membuka jalan. Dia bukan hanya mampu membuat, tapi dia juga buka jalan-jalan baru dalam hidup kita. Coba kita buka Yesaya 43 ayat 19. Saudara lihat di situ. Yesaya 43 ayat 19 bilang apa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di mana? Di padang gurun. Saudara, yang menarik, Alkitab bilang dia tidak bikin jalan di Taman Eden, dia tidak bilang dia buat jalan di kota Yerusalem yang luar biasa, atau mungkin di Mesir yang luar biasa. Dia bilang dia bikin jalan di mana? Di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Yang namanya padang belantara itu kering, tidak mungkin ada air, apalagi ada sungai. Tapi di sana dia berjanji, dia buka jalan. Di padang gurun sekarang enak, ada bus yang pergi pulang, ada yang ke Israel, ada yang ke Arab, karena memang kebutuhan. Tapi jangan itu, siapa yang mau bikin jalan di padang gurun? Orang Israel saja tolak jalan di padang gurun. Tapi Alkitab bilang begini, jalan yang dianggap tidak mungkin, aku buat jalan di sana. Apa yang mungkin aku anggap bukan solusi jalan keluar, yakinlah Tuhan harapan kita di padang gurun. Dia bilang, aku akan buat jalan.
Tidak main-main, di padang gurun. Yang menarik, sudah lihat ayat yang ke-20. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar dari padang gurun dan apa? Sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihan. Tuhan sedang bicara begini. Apa yang saya sebut sebagai jalan adalah satu, sesuatu yang kita tidak anggap sebagai jalan keluar dibuat menjadi jalan keluar. Yaitu satu, jalan keluar yang Tuhan buat adalah waktu air tidak ada. Batu cadas itu tidak mungkin memulakan lagi. Apalagi kalau batu cadasnya di atas permukaan tanah. Saya tahu orang bilang kalau gali itu mau dapat air harus ketemu cadas, tapi di bawah. Tapi mengeluarkan air di cadas yang di atas tanah itu bodoh. Tapi ini yang dilakukan Tuhan. Alkitab bilang Musa, lu cukup apa? Tunjuk saja, betul ya? Tunjuk lalu air. Sekarang saudara kalau mau bisa paham ayat ini, itu di Lasikode itu ada batu-batu karang. Ikut tunjuk. Keluar kosong. Saya tanya saudara, kira-kira keluar tidak? Keluar. Yang keluar monyet. Musa tunjuk itu keluar. Saya pikir kalau secara akal Musa pikir, oh Tuhan taruh main gila saja. Saya tunjuk keluar air. Dan saya bilang teknologi selalu berdasarkan pada Alkitab, ya kan? Hari ini ada tunjuk-tunjuk di touchscreen ini, tapi dimulai dari Musa. Sekarang kita tunjuk keluar, tapi zaman dahulu Musa lebih dahulu tunjuk keluar air. Saudara kalau ke bandara, yang cari gayu, habis kencing, habis buang air kecil, harus cari gayu. Berdiri saja kita laki-laki, habis itu tinggalkan saja. Dulu orang bilang kurang ajar, saya tidak siram. Sekarang tidak keluar, dia mati sendiri. Tapi lu jangan pikir di dukung terakhir di rumah. Habis buang air lu pasti tinggal saja. Satu, kerannya tidak mati. Yang kedua, lu yang mati. Dan mampu berbagi mati baru semua kasih mati. Bodoh minta. Tapi maksud saya kembali pada ayat kita bahwa pada poin terakhir di padang gurun Tuhan mampu membuat jalan. Ketika saya baca ayat ini, baru saya paham ternyata untuk bisa memahami kata jalan di sini. Kembali pada ayat 16. Coba kita baca ayat 16 dari Yesaya pasal 43. Ternyata Tuhan bawa saya ke sini, ayat yang ke sini. Ayat 16 di bawah. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang, saya pikir Tuhan bukan hanya kasih keluar air dari batu sebagai bukti bahwa Tuhan bisa bikin jalan yang tidak mungkin. Itu hanya gambaran hidup kita. Batu itu gambaran persoalan kita. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, tidak tahu cara, tapi Tuhan bisa keluarkan. Tapi jalan ini akhirnya saya pahami dari ayat 16. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Apa maknanya? Oh, baru saya mengerti. Betul ya, Tuhan itu bikin jalan itu di padang gurun, lebih tepatnya di laut. Laut apa itu namanya? Teberau. Saya baru mengerti di sini bahwa siapa yang bisa bikin jalan di laut? Hari ini teknologi bisa mengerjakannya. Nah, saudara, ke Bali ada tol laut. Saya pernah sudah jalan di situ, bagus sekali. Ya, ada khusus motor sendiri, mobil sendiri, saudara jalan di laut. Tapi yang bahaya adalah saudara tidak tahu berenang. Ketika itu tol patah, Anda menyelam dan tak akan pernah naik-naik lagi. Tapi maksud saya, sekarang teknologi bisa mengerjakannya. Tapi zaman dahulu, yang menarik mari kita lihat, coba supaya lihat peristiwa itu dengan baik. Keluaran pasal yang ke-14 kita akan tutup dan kita akan berdoa. Tapi saya mau bawa kita ke sini. Keluaran 14 ayat yang 10 sampai 16. Mulai 10 sampai ini. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Yang namanya menoleh itu yang di muka atau ke belakang? Menoleh ya. Jadi ketika Firaun telah dekat mau bunuh orang Israel menoleh ke belakang.
Waktu menoleh ke belakang, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat apa? Ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena di belakang ada musuh yang mau bunuh. Di depannya apa? Mari kita lihat. Ketakutanlah Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara lihat ini, belakang ada musuh, depan laut Teberau. Kalau saudara pada posisi ini orang bilang tidak ada lagi jalan keluar. Belakang musuh yang berteriak, potong dia, potong dia. Depan laut Teberau. Zaman dahulu belum ada Deddy Corbuzier. Zaman dahulu belum ada itu film ilmu meringankan tubuh. Sehingga bilang, ayo rame-rame ilmu meringankan tubuh. Tidak ada Deddy Corbuzier yang bilang, oke, saya sulap ya, tutup mata, nanti buka kita sudah bisa. Belum ada. Maka kemungkinan mereka mati sangat besar. Tapi ini yang saya sebut, Tuhan buat jalan di padang gurun, tepatnya di laut. Di mana? Di Teberau. Apa yang Tuhan lakukan? Jelas dia katakan sederhana. Musa ambil tongkat, sekali lagi tunjuk, lalu ada jalan. Saya mau tanya saudara, pada waktu itu waktu mereka sedang berdiri, kira-kira sempat tidak mereka pikir bahwa ini jalan? Tidak. Mereka tidak pernah pikir bahwa ini ada jalan. Tapi itulah Tuhan. Apa yang kita tidak pikir itu adalah jalan yang Tuhan buat. Makanya ada lagu lama, lagu tua. God will make a way. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dia menuntunku dan memeluk hidupku. Oh, lupa. Tapi intinya dia buat jalan saat dia ada jalan. Jadi kalau saudara tidak ada jalan, itu tidak berarti ada frustrasi. Saat tidak ada jalan, itu bukan belibat, apalagi jembatan belibat menjadi jawaban saudara. Tapi ketika tidak ada jalan keluar, ingat masih ada Tuhan. Tapi ini kan tidak mungkin. Mungkin bagi Tuhan. Dan kita bilang dia buka. Kalau gitu saya rahasia terakhir untuk bisa melihat poin terakhir, harapan terakhir yaitu apa tadi? Harapan terakhir apa? Di padang gurun Tuhan mampu membuka dan membuat jalan. Ketika saya baca ayat ini, saudara, saya sudah jelaskan di situ. Menurut ayat yang tadi, supaya saya kasih tahu saudara di situ. Saudara lihat di sini ayat yang tadi, menurut di Keluaran pasal 16 tadi atau Keluaran pasal 14 tadi, ketika Firaun telah dekat. Saudara lihat itu, ketika Firaun telah dekat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 10, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan apa? Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi kalau saudara melihat poin terakhir yaitu Tuhan buka jalan, ini tidak terjadi gampang. Alkitab bilang apa? Waktu lihat ke belakang ada musuh, lihat ke depan ada laut Teberau. Yang mereka lakukan adalah berseru. Untuk bisa melihat Tuhan buka jalan, tidak datang sendiri, saudara. Harus dimulai dengan doa yang lahir dari rasa tak berdaya. Waktu orang Israel bilang, kami sudah tidak berdaya, Alkitab bilang mereka berseru dan Tuhan buka laut Teberau. Pada waktu Anda sudah tidak ada jalan keluar, solusi, mata menangis, harapan hilang, masih ada satu kata, doa. Yang kedua, ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Apa ini? Mereka sekali lagi, ketika mereka ada di persimpangan, kalau boleh saya bilang, belakang musuh, depan laut Teberau, mereka pikir gini, Musa, kalau mau mati di Mesir, kenapa mau ke sini? Ini bicara tentang apa? Jangan pernah hilang harapan. Kalau saudara melihat Allah berperkara dalam hidup, Allah buka jalan, jangan pernah menyerah, apalagi menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang kita ini dalam ketidakberdayaan kita gampang menyerah. Yang paling parah menyalahkan Tuhan. Kau bilang ikut Tuhan ada solusi, kau bilang ikut Tuhan ada jalan keluar,
kau bilang ikut Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah tidak suka itu. Yang Allah mau adalah tetap percaya kepada Tuhan. Jadi yang ketiga, tetap percaya. Untuk bisa melihat Tuhan buka jalan, tetap percaya. Sekalipun saat itu mungkin Anda tidak bisa percaya. Karena ini laut, tapi tetap percaya. Percaya itu benar baik. Percaya itu seperti ayam mengerami telur. Ayam itu tidak seperti kita. Sekarang para ilmuwan berkata ayam mengeram berapa? Berapa hari ayam mengeram? Berapa hari? Kau tahu? Apakah Anda pegang AT-nya ayam? Tidak. Kita belajar 21 hari setelah mengeram menetas. Saya tanya saudara, kira-kira ayam tahu 21 hari? Saya yakin dia tidak tulis ketika dia mengeram pertama dan keputus di hari pertama. Ayam tidak pernah sekali, apalagi dia kalender hari Minggu di hari tidak. Tapi dia mengeram. Dia tidak tahu 21 hari, tapi dia meyakini bahwa akhirnya menetas. Kita yang tahu 21 hari. Demikian dengan Tuhan. Kita tidak tahu seberapa lama kita erami di dalam doa. Yang tahu adalah Tuhan. Tepat waktu 21 hari menetas. Saya percaya kita bilang indah pada waktu. Yang kita lakukan adalah erami di dalam di dalam doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan tepat waktu dia bekerja sesuai kehendak dan kuasanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berikan tepuk tangan